Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk menikmati ibadah online. Maka mari kita siapkan hati, kita siapkan jiwa, kita siapkan konsentrasi kita agar firman Tuhan masuk di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk mengikuti ibadah online. Maka Tuhan, biarlah hati kami dapat kami arahkan kepadamu sehingga seluruh firman Tuhan dapat kami pelajari, dapat menjadi benih di dalam hidup kami. Sehingga ada perubahan yang nyata di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu, jemaat yang masih mengikuti ibadah online. Secara teologi, bahasa teologia kita sudah masuk pada akhir zaman. Tandanya apa? Tandanya bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi kelaparan, terjadi gunung meletus, banjir, dan bahkan tanda yang baru saja kita dengar adalah hukum yang api yang turun dari surga seperti Sodom dan Gomora yang melanda kota Los Angeles. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita siapkan? Sebagai anak Tuhan yang kepengen berbuah lebat, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ini mengajak kepada kita supaya kita ini dapat menjadi pengajar, atau supaya kita ini dapat menjadi guru, yang gurunya ini dapat memuridkan murid, dan dari murid ini juga menjadi guru. Di Indonesia ada sistem pendidikan namanya sistem Among. Ini Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu guru mengajar, kalau muridnya sudah pinter, murid ini mencari murid lain untuk diajar. Terus seperti itu. Sehingga menjadi guru yang nantinya memiliki murid. Murid akhirnya menjadi guru yang memiliki murid, dan seterusnya, tidak pernah berhenti. Nah, jadi kita ini dituntut di akhir zaman ini untuk menjadi guru yang baik. Bukan sekedar guru, guru yang baik. Kenapa harus menjadi guru yang baik? Guru yang baik ini supaya memiliki pelajaran dan juga memberikan contoh dan teladan kepada para muridnya. Istilah basa Jawa dikatakan guru itu digugu dan ditiru. Artinya dipatuhi, sehingga sebelum kita mengajar kita harus memiliki sifat atau sikap sebagai guru.
Karena sikap guru ini sudah mencerminkan akan ditiru oleh murid. Saya pernah mengajar Bapak Ibu. Pada waktu itu karena saya masih muda, pakaian pada waktu itu harus ketat. Bagian belakang ini istilahnya di skeng gitu, sehingga badannya itu kelihatan ketat. Lalu kancing bajunya dibuka satu. Guru ini, apa yang terjadi? Para murid laki-laki seminggu kemudian sudah pada lepas kancing satu semuanya. Saya enggak apa-apa, namanya guru kok. Ya, tapi apa yang terjadi? Mamah murid protes ke sekolah. Pada kepala sekolah saya, Pak guru itu supaya sikapnya, supaya keadaannya itu dapat dicontoh murid-murid. Bagaimana sih Pak? Dia itu melepas baju satu. Saya masih muda Bapak Ibu. Saya ngomong sama kepala sekolah, dipanggil kepala sekolah, saya ngomong, Pak ini kan anak muda. Guru kan yang ngajar Pak. Ilmu pengetahuan yang saya tawarkan, yang saya ajarkan pada murid-murid diterima dengan baik loh Pak. Kepala sekolah saya mengatakan, benar. Tetapi modelmu ini loh yang harus kamu perbaiki. Kamu itu guru, pakaianmu itu dicontoh, tingkah lakumu dicontoh, kata-katamu dicontoh. Saya sadar, saya harus menjadi guru yang baik. Karena sikap saya baru jalan saja, murid sudah melihat saya. Saya melakukan aktivitas, murid mencontoh saya. Nah, apa yang dikatakan di dalam Timotius ini? Supaya kamu menjadi guru yang dapat mengajar. Dan nanti murid-muridmu juga mengajar murid yang lain. Oleh sebab itu, supaya menjadi guru yang baik, kamu harus melengkapi dulu karakter guru yang sempurna. Sikap, sifat, tingkah laku sebagai guru yang sempurna. Dan yang kedua, kamu harus siap belajar. Belajar, supaya pengetahuannya itu banyak, supaya pengetahuanmu itu nanti diberikan kepada para muridmu. Guru yang baik, guru yang istimewa, dicintai oleh murid-muridnya. Karena apa? Dia memiliki pengetahuan yang luas. Dia memiliki pengetahuan yang hebat. Waktu saya jadi guru, ada seorang murid, dia bertanya kepada saya, Pak, kalau ada di Jakarta itu ada gedung DPR. Lah gedung MPR-nya di mana, Pak? Lalu MPR-nya itu kerjanya apa, Pak? Waduh, saya pusing. Anak kelas 4 sudah tahu DPR, MPR. Terpaksa saya tanya, sana tanya, sini. Untuk tanya gedung MPR, untuk tanya berapa jumlah MPR yang ada di sana, dan sebagainya. Saya berusaha untuk mencari pengetahuan, dan pengetahuan ini saya serahkan kepada murid yang tanya. Dan murid itu merasa puas. Sampai hari ini kalau ketemu saya masih ingat, Pak, jumlah MPR berapa Pak? Jumlah DPR berapa Pak? Karena apa? Dia terkesan bahwa gurunya memiliki pengetahuan yang luas tentang sesuatu yang dia miliki. Nah, balik. Seorang guru harus memiliki sifat, sikap, tingkah laku, keguruan yang baik. Lalu belajar kepada siapa? Pada dasarnya manusia itu sifatnya jelek. Pada dasarnya manusia itu karakternya tidak benar. Pada umumnya yang namanya manusia, tingkah lakunya juga banyak yang tidak baik. Oleh sebab itu, kalau kita kepengen menjadi guru yang baik, pengajar yang baik, kita harus belajar pada satu pribadi,
yaitu Yesus. Matius 11 ayat 29. Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hebat kan? Yesus memberi tawaran, belajarlah kepadaku. Kenapa harus kepada Yesus? Karena Yesus itu seorang yang lemah lembut, rendah hati. Sehingga kalau kita belajar pada Yesus, ada ketenangan jiwa. Nah, karakter seperti ini yang dicari oleh dunia. Karakter seperti ini yang dicari oleh masyarakat saat ini. Lemah lembut, rendah hati akan membuat orang terkesan. Belum ngomong, belum mengajar, tetapi dari sikap banyak orang yang sudah terpesona. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita sudah dapat mempengaruhi karakter orang lain? Kalau belum, mari kita belajar. Berguru pada Yesus. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena hanya pada Yesuslah kita dapat lemah lembut. Kita dapat rendah hati. Karena hanya di dalam Yesuslah ada pembaruan. Dan Yesus mampu mengadakan pembaruan itu. Ingat, kita sudah sampai akhir zaman. Kita harus benar-benar memperhatikan Timotius ini yang mengajak kita untuk memiliki murid-murid, menjadi pengajar-pengajar yang berhasil. Nah, sesudah kita memiliki sikap, sifat, karakter yang bisa dinilai bagus oleh masyarakat, yang bisa mempengaruhi orang lain, maka kita harus mengisi hidup kita dengan pelajaran utama, yaitu firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Guru yang baik adalah guru yang sudah menerapkan ilmunya di dalam kehidupannya. Saya sebagai guru, saya ngajar prakarya, saya ngajar kerajinan untuk membuat kipas. Sebelum saya ngajar kepada murid-murid saya belajar dulu membuat kipas. Sehingga begitu saya sampai di depan murid, bahannya sudah saya siapkan, lalu alat-alat sudah saya siapkan, bahan setengah jadi sudah ada. Dan saya bisa memberi contoh. Ini loh nak, cara membuatnya seperti ini. Sehingga para murid saya mengatakan, wah guru saya bukan hanya omdo, tetapi guru saya benar-benar mempelajari. Caranya pun diajarkan dengan tepat. Nah, kita sebagai guru, kita mengajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah diterapkan belum? Kalau firman Tuhan itu belum diterapkan dalam hidup kita, itu omdo. Jadi setiap ayat ini memiliki kuasa yang luar biasa. Dan kita sudah merasakan kehebatan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki firman yang hebat ini, kita ajarkan pada murid-murid, maka murid-murid kita akan menjadi murid-murid yang luar biasa. Tiap ada pelajaran kosong, saya bagi kertas pada murid-murid, kertas kecil. Apa cita-citamu? Ada yang dokter, ada yang kepingin menjadi pilot,
ada yang kepengen menjadi pelaut, ada yang kepengen menjadi pedagang, ada yang kepengen jadi insinyur. Dan 30% dari murid saya kepengen jadi guru. Kenapa kok kepengen jadi guru? Padahal dia anak orang kaya. Karena dia mengatakan, saya pengen seperti Pak Sakarya. Jadi waktu kelas 4, kelas 5, kelas 6, saya selalu bagi kertas kecil untuk mereka isi. Masih ada kira-kira 30% dari murid saya yang kepengen jadi guru. Artinya, saya seorang guru dapat memiliki murid, yang murid saya ini nanti memuridkan orang lain. Ini Kristen. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, begitu kita sudah memiliki watak guru, memiliki ilmu keguruan itu, maka Tuhan memberikan SK kepada kita. Surat keputusan kerja. Terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perintah guru kita, yaitu Yesus. Beritakanlah firman. Baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Seorang pengajar tidak boleh terganggu dengan cuaca. Seorang pengajar tidak boleh terganggu dengan berbagai macam keadaan. Kamu guru. Tuntutannya, guru harus ngajar. Sudah. Baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik waktunya, kamu harus tetap mengajar. Nah, di awal tahun ini, Tuhan memberikan perintah kepada yang merasa pernah diberkati. Tuhan memberikan perintah kepada yang pernah merasa, pernah menikmati mujizat. Yaitu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Untuk mengabarkan berita sukacita. Untuk mengajarkan hebatnya Yesus. Untuk mengajarkan hebatnya firman Tuhan. Lalu apa upahnya kalau kita sudah mengajar? Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kepada orang yang memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai dalam segala keadaan. Tuhan beserta kita. 2025, mari kita menjadi murid yang nantinya memuridkan orang lain. Mari kita menjadi guru yang dapat memiliki murid-murid yang luar biasa. Sehingga Tuhan akan mengatakan, engkau hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini sangat meneguhkan kehidupan kami. Karena kami telah menikmati berkat-Mu. Kami telah menikmati penyertaan-Mu. Dan Engkau memerintahkan kepada kami. Supaya kami dapat menjadi guru-guru yang memberikan pelajaran kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menikmati penyertaan-Mu sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Biarlah setiap jemaat menjadi guru yang baik. Setiap jemaat dapat mencari jiwa.
guna kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang masih membutuhkan Engkau. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang jemaat, yuk datang belajar firman Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sembrono. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, yang satu kegiatan cabang. Permata itu jam 6 sore, kalau cabang setengah 7. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum ikut, silakan ikut agar kita makin dikuatkan. Lalu hari Sabtu ada ibadah youth Revive Generation. Dan di Revive Generation ini anak muda berkarya. Anak muda dengan kemudaannya. Anak muda dengan segudang ilmu pengetahuannya. Ingin mengenal Tuhan. Ingin berorganisasi. Ingin berteman dengan teman-teman yang lain. Kami mengundang Bapak Ibu yang punya anak muda remaja, kirimkan ke Youth Generation. Sehingga dapat bersama dengan kami meningkatkan kerohanian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Jamah Ibu Gito, jamah Ibu Mintarsih, jamah Ibu Arin, jamah Pak Petrus Sutrisno, bahkan Engkau jamah Pak Ishak. Engkau tabib di atas segala tabib yang mampu memberikan kesembuhan yang sempurna. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau dijamah dan disembuhkan. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah saudari kami Lili, Kau telah jamah Ibu Bambang, sehingga mereka telah sembuh, mereka siap untuk mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Allah, sebelum kita pulang, mari kita kedangkan tangan kita. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.